datang dan selamat berjumpa kembali di channel Sora Mahiang Poda. Pada edisi yang kali ini juga kita akan membahas kajian teori hukum yang berlaku di Indonesia. Ini teori hukum progresif, pembangunan integratif, efektivitas hukum, dan perlindungan hukum. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share. Ilmu hukum merupakan sebuah realitas kodrati yang eksis dan tertanamkan di setiap hati nurani manusia dan priori terhadap segala bentuk perlakuan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, kita hidup di Indonesia yang mana di Indonesia menjadikan hukum sebagai alat pembangunan atau social engineering, dan juga hukum hadir untuk masyarakatnya untuk berinteraksi. Hukum memiliki tiga aspek, bahwa hukum memberi kemanfaatan, kepastian hukum, serta keadilan. Dari sisi muncullah beberapa anggapan bahwa hukum belum bisa menyatu dalam kehidupan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa hukum dalam suatu negara tersebut mengalami keterpurukan karena dalam menjalankan hukum belum dikatakan selaras atau timbulnya sebuah permasalahan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum seringkali dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan seseorang maupun golongan dan melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Dari masalah yang muncul, hukum belum bisa dijalankan semestinya. Seperti halnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menurun disebabkan oleh kinerja hukum tersebut. Maka muncullah beberapa aliran hukum untuk menjembatinya dari masalah tersebut. Teori tersebut mempertahankan bahwa teori yang diungkapkannya adalah teori yang pantas untuk mengatasi suatu persoalan masalah hukum dalam bernegara, seperti halnya hukum yang akan kami bahas dalam bab-bab ataupun dalam diskusi nantinya. Yang pertama, kita akan membahas teori hukum progresif oleh Sucipta Raharjo. Hukum progresif ini lahir karena selama ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena perhatian terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadi reformasi pada pertengahan 1997. Secara teoretik, hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna objektif dan hukum yang bermakna subjektif. Hukum objektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat. Sedangkan hukum subjektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum objektif. Pemahaman terhadap konsep hukum progresif tidak terlepas dari kondisi pemikiran hukum yang melatar belakangi lahirnya hukum progresif. Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan idealnya hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membentuk dirinya. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence dan ref dogmatik. Tradisi atau aliran tersebut hanya melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis, sedangkan dunia luar seperti manusia, masyarakat kesejahteraan sangatlah ditepiskan. Karena kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan social jurisprudence yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan, melainkan melihat efek hukum serta kerjanya hukum. Hukum progresif juga dapat dikatakan dekat hubungannya dengan teori-teori hukum alam. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Asumsi dasar hukum progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi, atau law as a process, law in the making. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teori hukum progresif bersandar pada sistem perilaku.
Tantangan yang sudah menghadang hukum progresif di Indonesia ialah kekuatan positivisme hukum telah membangun struktur hierarkis secara teoretik dan normatif, dan juga telah berhasil membangun jejaring intelektual di berbagai universitas hukum di Indonesia. Hukum progresif telah menjadi wacana beberapa intelektual dan beberapa kaum muda, sama halnya dengan wacana-wacana hukum empirikal dan sistem hukum lainnya. Tetapi kekuatan wacana itu masih sangat lemah dan gampang terpatahkan dalam debat hukum di ruang struktural. Wacana hukum progresif perlu kekuatan yang lebih besar hingga sebanding dengan majap positivismenya. Yang kedua, kita akan membahas teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Asal-usul daripada teori pembangunan ini pada dasarnya dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai teori hukum pembangunan dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi. Yang paling dijabarkan oleh aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia, karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang mempunyai pluralistik. Kedua, secara dimensional, maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup atau way of life masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma asas kelembagaan dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, substansi sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman. Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dua fungsi: hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan Mokhtar Kusumaatmadja dikaji dari perspektif sejarahnya, maka sekitar tahun 70-an lahir sebuah teori hukum pembangunan, dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah teori, melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Rescopon yang dimana disebutkan law as a tool of social engineering yang berkembang di Amerika Serikat. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut, maka Mokhtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis atau demi pembangunan, sebagaimana masukan dari Rescopon dan Eugen Ehrlich, di mana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan McDougall bahwa kerjasama antara penstudi hukum dan pengembangan hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum, teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan pragmatis. Mokhtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat atau tool yang menjadi hukum sebagai sarana atau instrumen untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahkan hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lebih jauh, Mokhtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas daripada hukum sebagai alat, karena di Indonesia peranan perundangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan jurisprudensi, khususnya putusan di Supreme Court, pada tempat yang lebih penting. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme, sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. Apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. Lebih detail, maka Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat,
Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun yang ada di dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan teori hukum pembangunan, atau lebih dikenal dengan Mahjab 4. Ada dua aspek yang melatar belakangi munculnya teori hukum ini, yaitu pertama, adanya asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan oleh alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Mokhtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada suatu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda, isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya, untuk mencapai ketertiban di usahanya, adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal, tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu, yakni sebagai sarana pembaruan masyarakat. Law as a tool of social engineering, atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. Mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam suatu pembangunan dan pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagaimana sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan pembaruan. Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada dua dimensi sebagai inti daripada teori pembangunan yang diciptakan oleh Mokhtar Kusumatmadja, yaitu ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh arah pembangunan. Pada bagian lain, Mokhtar Kusumatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Seperti hukum di atas menunjukkan bahwa memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri pada asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya. Dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundangan, sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme jurisprudensi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto. Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sifat tindak atau perilaku yang baik bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, yang kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut
menurut Sujono Sukanto antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukum. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung subjek yang sangat tergantung pada nilai estetik subjektif dari masing-masing orang. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun merupakan menerapkan hukum. Bagian-bagian law enforcement itu adalah peraturan penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum serta secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian saksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum. Antara lain, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, sarana, dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Perangkat peraturan yang mendukung baik kerja kelembagaannya maupun mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik materialnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadinya bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan justru menyebabkan kontraproduktif yang harus memperlancar proses, justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Yang keempat adalah faktor masyarakat. Penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan dalam kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, penegakan kekuasaan, dan penegakan hukum sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antar perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana peratur perilaku masyarakat. Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-material. Hal ini dibedakan sebagai sebuah sistem. Maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga formil, hukum antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan sehingga melembagakan dan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui tata cara yang terorganisir dan dengan resmi. Dikemukakan oleh Sujono Sukanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum yang efektif apabila sikap, tindak, atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki. Artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum, undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang dinamakan oleh undang-undang. Sebaliknya, menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diterapkan oleh undang-undang. Yang keempat,
tentang teori perlindungan hukum menurut Philippus Amzahadjan. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadap secara instrik meletak pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philippus Amzahadjan, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana akhir keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika dilihat dari sarananya, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philippus Amzahadjan, dengan bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia, penanganannya dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philippus Amzahadjan dalam bukunya juga lebih menitik beratkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan peradilan umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh peradilan umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif. Yang terakhir, yang kelima, teori hukum integratif oleh Romli Asasmita. Pengertian dan pemahaman hukum integratif. Filosofi dasar lahirnya teori hukum integratif adalah kekhawatiran Profesor Romli Asasmita dengan melihat fakta empiris yang menunjukkan bahwa atas teori hukum pembangunan Mokhtar Tusumatmaja dan teori hukum progresif almarhum Sacipto sudah tidak relevan lagi dikaitkan dengan fakta empiris proses berlangsungnya dan kehidupan hukum yang terjadi di Indonesia yang cenderung konstruktif dan represif. Pancasila sebagai nilai budaya bangsa dan falsafat kehidupan bangsa Indonesia telah tersingkirkan oleh filsafat hidup materialisme yang merupakan pengaruh ideologi globalisasi yang sangat pesat dewasa ini. Pendidikan hukum dan praktik hukum sejak lama sampai saat ini masih bertahan pada kotak normatif almarhum Sucipto Harjo, sehingga akademisi hukum telah diarahkan untuk menganut pendapat yang sama bahwa solusi konflik adalah hukum dan pengadilan dipandang sebagai benteng keadilan. Penamaan kesadaran bahwa hukum merupakan sarana penyelesaian konflik dengan pengadilan benteng keadilan merupakan hasil kolonialisasi hukum adat oleh hukum barat. Sejak pemerintahan Hindia Belanda menguasai Nusantara, di mana lembaga peradilan adat dan lembaga peradilan agama dihapuskan ketika itu. Peradilan hukum di Indonesia tampak telah dicapai kemajuan dalam mengadopsi dan mengadaptasi serta harmonisasi konsep hukum sejak masa tahun 1970-an sampai saat ini. Namun belum dikaji secara mendalam aspek filosofi, sosiologis, dan kultural serta pandangan hidup way of life di balik semua konsep hukum asing itu. Kita baru pandai mengamati, mengalami, membaca, dan mengaruhi perundang-undangan nasional melalui kajian konsep hukum asing. Intinya kita baru memiliki legal skill, tapi belum memahami sungguh-sungguh profesional etik atau profesional responsibility. Dalam kenyataan teori hukum pembangunan belum efektif. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat sejalan dengan harapan penemunya karena terbukti masyarakat Indonesia lebih tergantung pada atasan atau penguasa daripada sesama anggota masyarakat lain, sehingga faktor panutan sebagai penentuan kesadaran hukum masyarakat. Koreksi kedua daripada teori hukum pembangunan berasal dari Profesor Sacipto yang telah mengingatkan kepada kita bahwa hukum Indonesia, bahwa teori hukum law of social engineering dikhawatirkan akan menjadi dark engineering. Kajian teoritis terhadap teori hukum integratif. Teori hukum integratif adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dinamika kehidupan. Teori hukum integratif muncul dari pemikiran Romli Asasmita yang ingin merekonstruksi pemikiran Mokhtar Tusumatmaja dan juga Sacipto Harjo, yaitu teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Bertolak dari pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif tersebut, Romli Asasmita menyimpulkan bahwa jika hukum menurut Mokhtar Tusumatmaja merupakan sistem norma dan menurut Sacipto Harjo merupakan sistem perilaku, maka Romli melengkapinya bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai.
Teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter masyarakat, letak geografis lingkungannya, dan serta pandangan kehidupan masyarakat. Keyakinan teori hukum integratif adalah fungsi dan peran hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan. Teori hukum integratif mencoba mengakomodasi sebagian konsep hukum pembangunan dan hukum progresif. Meskipun demikian, teori memiliki kekhasan tersendiri. Ada dua kekhasan tersebut, yaitu pertama, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi terhadap dunia luar, barat atau umpamanya. Tetapi sebenarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang, atau the living law. Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis. Kedua, penyelesaian masalah hukum khususnya konflik diarahkan pada out of the court settle serta dengan living law tersebut. Pada teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum integratif tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks in-working looking, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Oleh karena dalam praktik hukum internasional di tengah era globalisasi, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan. Bersama negara-negara berkembang dalam birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi melalui sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem ini berasal dari sumber utama the living law masyarakat di Indonesia sebagai sumber utama negara, yaitu sistem Pancasila.